Nah, tadi untuk ketiga belah pihak, baik Pak Hotman Paris sebagai pelapor, kemudian kami mendampingi Kim, dan Pak Rasman ikut hadir juga. Nah, rencananya dan harapannya kan acara mediasi itu kan berlangsung dengan baik dan menemukan hasil yang baik untuk para pihak ya, sehingga masalah ini kan selesai. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Hasilnya tidak tercapai ada perdamaian ya, karena memang suasananya itu terjadi ya huru-hara. Nah, belum kemudian kita berbicara masalah topik, baru kemudian kita masuk ke pintu ruang mediasi. Nah, yang lain udah mulai memprovokasi, terutama dari pihak Pak Rasman itu, bahkan sempat singgung masalah setan apa segala macam, mencoba untuk membangun emosinya Kim. Tapi Kim cukup sabar untuk menanggapi itu kan, jadi tidak meladeni. Begitu juga saya cukup diam karena saya tahu bahwa itu arahnya itu ke provokasi. Nah, baru kemudian Pak Hotman Paris itu masuk, kemudian dari pihak Pak Rasman itu mulai memprovokasi dengan nada-nada yang nggak bagus. Nah, sehingga akhirnya Pak Hotman Paris juga ya membalas dengan nada-nada yang keras gitu kan. Pokoknya intinya suasananya mencekam ya, panas, nggak bisa terkendalikan ya. Jangankan kita, pihak polisi juga sebagai fasilitator dalam acara mediasi itu sendiri pun tidak sanggup untuk menghentikan debat antara Pak Hotman dengan Pak Rasman. Jadi tidak hanya debat-debatan, bahkan justru mereka saling nantang untuk berkelahi gitu kan. Nah, di suasana tadi itu, nah yang cukup luar biasa kita lihat itu kan keberanian Bang Hotman juga. Jadi untuk menantang, jadi untuk menyambut tantangan Pak Rasman. Jadi untuk adu jotos, mau di dalam ruangan itu maupun di luar gitu kan. Nah, itu yang kita lihat tadi kan. Nah, sehingga dengan suasana yang begitu panas, mencekam, akhirnya mediasi dinyatakan tidak bisa dilangsungkan. Karena Pak Hotman Paris setelah dia melakukan absensi, kemudian dia nyatakan untuk meminta kepada pihak penyidik agar proses hukum itu terus dilanjutkan, dan Pak Rasman itu untuk diminta untuk dihukum seberat-beratnya. Nah, setelah itu dia dia tinggalkan ruangan. Ya karena memang dilihat dari porsi perbuatannya. Nah, bagaimana yang dia lakukan selama ini itu kan sangat sangat menghancurkan dan merusak harga diri Bang Hotman Paris sebagai korban. Ya itu mungkin yang membuat Pak Hotman Paris meminta pada pihak penyidik untuk memproses hukum terhadap kasus ini dan meminta Pak Rasman untuk dihukum seberat-beratnya. Tapi itu bagian Pak Hotman Paris lah yang kemudian akan mengomentari. Tapi saya hanya menceritakan bagaimana kejadian tadi di ruangan mediasi ya, yang depan mata kita tadi. Ya, aku juga sampai gemetaran, sampai istilahnya nahan-nahan untuk nggak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah gitu kan. Sampai dipancing-pancing, pokoknya sampai orang sekeliling aku juga udah geram banget, aku mau untuk keluar gitu. Itu sampai akhir itu, dan Kim adalah korbannya. Ada rencana untuk melaporkan? Nanti kita pikirkan, ya tidak hanya secara pidana, tapi kita juga menuntut secara kode etik profesi. Karena itu hal-hal yang seperti itu tidak patut dan tidak etis dilakukan seorang advokat, apalagi dia adalah mantan kuasa hukum dari Kim, yang tadi dia dengan bebasnya gitu kan dia bercerita, kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang bernada-nada syahwat lah ya, kepada yang dialamatkan kepada Kim. Rencana itu ada, tapi kita tetap minta persetujuan dari Kim gitu ya, sebagai pihak korban, mau atau tidak kan gitu. Dan kita minta juga Kim ya jangan terburu-buru juga gitu loh untuk mengambil kesimpulan lapor, ya pikirkan dengan baik-baik gitu kan. Bukan maksudnya. Iya, sebenarnya tadi sempat kita diskusi kayak ada beberapa unsur yang kena, tapi aku bilang
abang juga di sini menyarankan untuk nggak apa-apa pikir-pikir dulu gitu, tapi aku sempat pikir kayak mungkin kemanusiaan aku terlalu manusia kali ya, kayak ya udahlah bang gitu, kasihan juga, ini juga kan masih berlanjut, lanjutin aja dulu. Tapi masih berpikir-pikir lah, kita lihat dulu ke depannya, memang istilahnya ini makin parah apa enggak nih gitu. Terus ya aku tuh mirisnya kejadian yang tadi baru aja terjadi gitu, yang aku alamin sendiri. Ini tuh bukan kayak apa ya, seorang pengacara. Kalau kita kan ini udah jalur hukum nih, ya udah kita selesaiin di meja hijau misalnya gitu kan, katakanlah seperti itu. Tapi ini tuh yang aku lihat bukan pengacara yang profesional, tapi kayak yang geng-gengan, tahu nggak sih geng-gengan yang zaman dulu, entah itu anak kecil atau ibu-ibu yang bawa-bawa rombongan yang saling provokator. Jadi itu yang aku lihat gitu. Jadi kan kasihan juga, masa sih kita mau istilahnya mau ngelaporin orang kayak gitu, kayak nggak kurang berkelas aja, nggak ada kerjaan. Ada pasti ada. Cuman kan kita lihat nih siapa yang melakukannya gitu, apakah orang yang memang pantas, ya kan kembali lagi, jadi bukan hanya semata-mata apakah ada perbuatan atau tidak, tapi kan kita lihat lagi subjeknya itu yang melakukan perbuatan itu pantas atau tidak kita untuk laporkan gitu kan. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan gitu loh ya. Kalau orang model-model kayak gitu, perlu nggak kita pusingkan diri untuk bolak-balik kantor polisi untuk melaporkan gitu loh. Karena memang orang itu walaupun dimasukkan penjara seumur hidup pun di penjara pun akan melakukan hal kayak begitu. Udah jadi mental gitu, udah jadi karakter, jadi mental. Susah yang pusing itu adalah kita yang ngelaporin, bahkan polisi, jaksa, hakim, kemudian petugas LP yang kemudian melakukan pembinaan gitu loh. Itu ya udahlah gitu, kita kembalikan kepada sang pencipta aja lah yang mengurusnya. Aku nggak tahu, cuman yang aku lihat tadi ya masalah perkara tadi gitu loh. Jadi yang harusnya misalnya nih abang pengacara aku dia lagi emosi, aku sebagai kliennya aku ingetin dia dong, ayo jangan emosi bang, kita ngomong pelan-pelan aja, kan kita berpendidikan, kita beretika bang, abangnya juga dengar gitu loh, harusnya kayak gitu. Ini bukan gitu loh, kayak teriak-teriak juga gitu. Ya selanjutnya kami menunggu dari pihak penyidik seperti apa nantinya, apakah kasus ini diteruskan ke tingkat penyidikan atau tidak, karena memang proses untuk kasus ini kan masih dalam proses penyelidikan ya. Nanti kita lihat bila mana nanti hasil gelarnya gimana, ya kita tunggu aja. Jelas tidak etis, apalagi sudah mengomentari pribadi gitu kan. Maksudnya gini loh, beliau ini yang abang-abang ini yang saling ngata-ngatain, ya udah jangan bawa-bawa yang lain gitu kan. Ini kenapa harus bawa-bawa aku? Masalah kacamata lah, misalnya dikomentarin pakaian aku lah, sekarang dikomentarin apa yang aku pakai, barang-barang yang aku pakai dikomentarin. Nggak harus kayak gitu. Gini loh, nggak semua orang itu di bawah terus intinya, dan nggak semua orang tuh di atas terus, roda itu berputar gitu loh. Jadi ini tuh, jadi aku nganggepnya kok kayak yang nggak nerima ya sekarang tuh Tuhan angkat derajat aku, seolah-olah kok nggak mau gitu loh. Harusnya dia aja gitu kan yang pakai branded misalnya gitu, kok ngelihat aku kayak yang nggak ikhlas gitu. Nggak boleh lah kayak gitu, itu kan udah menunjukkan penyakit hati kalau kayak gitu. Kalau misalnya oke aja gitu, nggak punya pikiran gimana, nggak punya hati gimana, ya udah nggak perlu dikomentarin, nggak perlu dibawa-bawa gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.